Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa YR Sektor Jati Cirebon, jurusan Sejarah Budaya Islam semester 4, sedang melakukan penelitian etnografi terkait kebudayaan Tari Topeng Cirebon. Di lokasinya di Tabalong, yaitu di Taman Belajar Cikalong. Harjamukti. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan kami untuk ikut mewawancarai dan observasi di tempat Bapak. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk Bapak sendiri terkait Tari Topeng Cirebon. Jadi sejarah munculnya Tari Cirebon sendiri, ciri khasnya itu Bapak. Kalau bicara sejarah ini kan berarti jalur panjang ya, dari masa dulu malah justru dari timur, dari Jawa Timur lah. Kalau kita menyebut sekarang disebutnya Jawa Timur, masa kerajaan Kalingga gitu. Kalau Kalingga kan di tengah, kalau ke timur kan dari zaman Pendang, terus Kanjuruhan, itu terlalu lama sekali. Kanjuruhan, lalu kemudian Pajang sama Majapahit, terus kemudian ada sampai sekarang ke Cirebon. Itu jarak kelahiran tarian itu udah jauh sekali. Namun perpindahan bahwa tari-tarian yang di Cirebon Islam misalnya, Cirebon Islam kan dulu kan ada Cirebon yang belum Islam ada. Walaupun kemudian kelahiran Cirebon di ada penanda yang lebih spesifiknya adalah ada kekhasan makna dari Cirebon itu campuran. Salah satu hal yang kemudian masih dipertahankan adalah tari-tarian rakyat sebetulnya. Ini tidak masuk ke pemerintahan, tapi ini tarian rakyat yang kalau secara simbol dan filosofi sebetulnya akan berbeda dengan makna filosofi di masa lalu. Jadi abad ke-13, abad ke-14 Cirebon sudah memiliki tarian yang tentunya berbeda jauh dengan Sunda maupun dengan Galuh. Nah, kemudian tarian menjadi lebih legal dan lebih dirasakan kecirebonannya itu pada saat Sunan Gunung Jati atau Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati serta Nyimas Gandasari yang juga melakukan penyebaran tarian yang sejatinya itu bukan tarian, melainkan ada simbol sandi-sandi, ada simbol-simbol kode-kode khusus yang dimaknakan untuk menjatuhkan kerajaan Raja Galuh. Ya. Lalu kemudian di abad ke-14 menjadi legal bahwa tari topeng dikhaskan Cirebon dengan tuturan filosofis yang dimasukkan ke dalam tarian tersebut. Ada filosofis nilai-nilai Islam. Kayak misalnya 5 wanda itu 5 tarian misalnya. Kalau di Islam kan banyak sekali makna limanya ya kan. Ada 5 waktu, ada 5 rukun, ya kan? Bisa difilosofikan ke dalam makna itu. Kayak misalnya nama-namanya, misalnya dulu Panji hanya tokoh, kalau sekarang menjadi Panji Mapan Ing Siji, berarti tauhid yang kita ajarkan. Jadi kalau secara sejarah tidak terlalu pasti siapa dan tokohnya siapa yang melahirkan itu. Namun dari masa Kalingga sudah ada, dari Majapahit dan Cirebon juga sudah ada tarian-tarian yang memang dimiliki oleh wilayah-wilayah itu.
Namun pengembangannya bahwa ini bisa disebut sebagai kreasi, lalu dijadikan sebagai filosofi khas Cirebon, ini di tangan para seniman dan di tangan para budayawan pada masa itu yang memasukkan unsur itu ke dalamnya. Jadi kan kalau tari Cirebon itu termasuk tari kayak masyarakat gitu ya Pak. Nah, sejak kapan tari Cirebon itu menjadi budaya tersendiri bagi Cirebon? Ya, kalau bicara sejak kapan, tentunya tidak ada yang tepat kapan waktunya. Namun memang sejak abad ke-14-15 Cirebon memang sudah memiliki pola khas tertentu, utamanya di dalam kebudayaan, apalagi sistem penyebaran Islamnya dipadukan dengan konsep kebudayaan yang ada di sekitar. Ini searah senapas dengan jalan syiarnya Wali Songo yang menggunakan konsep kebudayaan, apalagi Sunan Gunung Jati lebih sering memilih Sunan Kalijaga sebagai timpro, atau kita menyebutnya apa ya? Ya, timpro, pimpinan proyek. Kalau seandainya kegiatan-kegiatan kebudayaan itu selalu mengandalkan Sunan Kalijaga untuk dijadikan sebagai panitianya lah, sehingga searah betul apa yang dilaksanakan oleh para wali. Kebudayaan tidak dipertentangkan dengan agama, sehingga siar agama pun bisa masuk ke dalam unsur kebudayaan, malah justru menguatkan kebudayaan, tentu dengan nilai-nilai yang sisi positifnya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Berarti filosofi itu tadi itu tergantung dengan setiap dekadenya gitu ya Pak ya, kita filosofinya apa Pak? Kalau filosofi kan kadang lahir dari tafsir ya, jadi teman-teman juga bisa menafsirkan apa yang ada di dalam tarian itu bisa ditafsirkan. Tafsir itu menjadi bebas apabila sudah sampai kepada penonton. Kita mempertunjukkan satu tarian, lalu kemudian penonton mengambil tafsirannya, itu diserahkan kepada penonton atau apresian yang berada di situ.
kenalan dulu dari Teteh sendiri. Saya adik Chandra Gajar. Saya masih kelas 2 SMA. Contohnya, soalnya agak digedein lagi ya, soalnya nggak bawa mikrofon juga. Langsung ke pertanyaannya nggak apa-apa. Jadi untuk jenis sama keluarkan tari topeng sendiri itu ada berapa gitu loh Kak? Ada 5. Yang pertama itu ada panji, samba, yang temanggung, kelana. Kalau panji itu menggambarkan bayi yang baru lahir. Samba itu menggambarkan seseorang di masa kanak-kanak. Yang ketiga itu lunyang. Lunyang itu menggambarkan seseorang di masa remaja. Yang keempat itu ada tumenggung. Tumenggung itu menggambarkan seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Yang kelima itu ada kelana. Kelana itu seseorang yang sedang mencari jati dirinya, tetapi dia angkara murka kemarahan. Kalau untuk ini makna kan apa namanya topeng tepon kan pasti ada perbedaan gitu ya kayak walaupun kayak mirip-mirip gitu. Maksudnya ada ini nggak maknanya gitu loh mungkin Dan tentang kehidupan sih, semua topeng dari lahir remaja anak-anak itu kayak manusia sih sama ada kehidupan juga sama untuk prosesnya gitu sendiri mungkin beda-beda dari misalnya panci gitu prosesnya beda atau celana beda gitu. paling kalau dari panji sampai kelana sama yang beda itu tumenggung kalau tumenggung pakai topi Yang kayak gini deh. kalau ini sama kalau ini semuanya sama dari topeng panji, samba, lunyang, kelana. Tapi kalau di tumenggung itu biasanya kita pakai topi. Jadi ada topi khusus buat tari tumenggung dan biasanya kita pakai kerah. bedanya di situ Bedanya di situ aja. Pada maksudnya untuk tete-tete tuh tari tuh pada di saat apa aja gitu kayak mungkin ada waktu-waktu tertentu ada yang dilarang mungkin kan kayak misalnya tradisi gamelan sendiri kan ada waktu-waktu tertentu yang nggak boleh dimainkan untuk tari tete sendiri itu bagaimana? ada sih di daerah-daerah tertentu yang nggak boleh ada topeng karena beda apa ya lambangnya apa gitu kayak daerah Sindang Laut itu kan nggak boleh yang namanya ada tari topeng katanya nanti tabrakan apa gitu ya paling di acara-acara gitu aja sih tapi kalau misalnya acara-acara internasional apa nggak boleh Berarti ada beberapa apa namanya Ada beberapa daerah yang nggak memperbolehkan ada topeng. berarti waktunya bisa bebas gitu ya Bisa kapan aja. untuk motivasi dari Teteh sendiri gitu latihan tari topeng ikut tari topeng itu apa gitu selain kecintaan terhadap budaya kita sendiri gitu Untuk melestarikan budaya, karena kan anak zaman sekarang mungkin dikit ya yang tahu apa budaya Cirebon gitu. Jadi maunya saya kan masih muda, jadi saya bisa mencontohkan yang baiknya untuk generasi berikutnya gitu bahwa kita harus bisa yang namanya